Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 SD Banjaran 1 yang Bapak banggakan, hari ini di pelajaran kedua setelah istirahat kita akan fokus dalam pembahasan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran kelima yang berjudul Rasulullah Idolaku. Kemarin telah membahas kisah Nabi Dawud, kisah Nabi Sulaiman. Sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Ilyas. Awas, Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa itu berbeda ya. Nabi Ilyas dulu baru Nabi Ilyasa. Kalau Nabi Ilyasa ini adalah putra dari paman Nabi Ilyas. Jadi masih nabi-nabi keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu banyak sekali yang menjadi nabi ya. Ini sudah ketentuan sunatullah dalam Al-Quran, bahwasanya ditentukan nabi-nabi kebanyakan dari golongan Bani Israel. Nabi Ilyas diutus kepada penduduk Baalbek sebelah barat kota Damaskus, Libanon Timur sekarang. Dia mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menyembah terhadap patung, dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Baal. Hal ini mengakibatkan mereka memusuhi Nabi Ilyas alaihissalam. Dari zaman dulu Bani Israel, Quraisy ya, tetap menyembah patung, menyembah agama nenek moyang. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Betapapun gigihnya Nabi Ilyas berdakwah, kaumnya tidak mau mendengarkannya. Maka Allah menghukum mereka dengan azab di dunia dan di akhirat. Zaman dulu mah ketika ada nabi, umatnya tidak nurut langsung diazab. Nah, beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Selepas kematian Nabi Sulaiman, kerajaan telah mengalami perpecahan. Orang-orang yang beriman dan beragama diejek-ejek. Tentara-tentara kerajaan telah membunuh kebanyakan golongan yang tetap beriman dan mengikuti akidah yang benar. Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk, dan Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk menyeru manusia pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israel agar kembali ke akidah yang benar ya. Ini Nabi Ilyas diturunkan setelah Nabi apa? Nabi Sulaiman ya. Beliau menyeru agar berhenti menyembah berhala, juga menasihati manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Akan tetapi usahanya tidak dihiraukan oleh umatnya. Bodoh amatnya. Oleh karena itu Allah menurunkan azab kepada kerajaan Israel berupa bencana kekeringan tanpa adanya hujan selama 3 tahun berturut-turut. Selama 3 tahun hujan tidak turun, tanaman dan hewan ternak mati. Akibatnya penduduk mengalami kekurangan pangan, sengsara ya, krisis ya. Kemudian mereka bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan ampunan kepada penduduk Israel dan menurunkan hujan. Dan negeri itu kembali makmur. Namun setelah hidup dalam kesejahteraan, mereka kembali menyembah berhala, kembali menyembah patung. Kalau sudah dikasih kenikmatan, manusia akan lupa kepada yang memberi kenikmatan. Nabi Ilyas pun akhirnya murka dan menurunkan azab berupa gempa bumi. Umat yang kafir musnah, sedangkan umat yang setia mengikuti ajaran Nabi Ilyas selamat bersama Nabi mereka. Ketika dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, enakan menjadi umat Nabi siapa? Enakan menjadi umat Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tidak pernah memintakan, ya Allah turunkan azab, tidak pernah. Karena saking hebatnya Nabi Muhammad, saking sayangnya kepada umatnya ya, sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, apa yang dikatakan? Titip ya Allah ummati, ummati, ummati. Titip ya Allah terhadap umat. Barangkali umatku zalim, maka ya mudah-mudahan akan bertobat. Ya. Selanjutnya, setelah Nabi Ilyas dilanjutkan kemudian oleh Nabi Ilyasa. Siapa Nabi Ilyasa? Nabi Ilyasa adalah putra dari paman Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Ya, karenanya dalam berdakwah ia berpegang pada syariat dan metode Nabi Ilyas. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa dzikr Ismaila wal Yasa wa dzal kifli wa kullam minal akhyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ya. Nabi ini termasuk hamba Allah yang baik karena Nabi Ilyasa disebut dalam kitab Taurat. Di antara mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Oh, hebat tidak? Ada enggak yang bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia sekarang? Tidak ada ya. Nabi Ilyas adalah rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, serta Nabi Ilyas. Nama Nabi Ilyas disebut dalam kisah Nabi Ilyas saat beliau dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Nabi Ilyas, maka besar kemungkinan Nabi Ilyas juga tinggal di sekitar lembah sungai Yordania. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumahnya, Nabi Ilyas masih sangat belia, masih sangat kecil ya. Saat itu ia tengah menderita sakit dan Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyas pun menjadi sahabat Nabi Ilyas dan selalu mendampingi beliau menyeru ke jalan kebaikan. Jadi Nabi Ilyas itu ponakannya Nabi Ilyas. Ya. Nabi Ilyas melanjutkan tugas tersebut begitu Nabi Ilyas meninggal dunia. Nabi Ilyas kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan yang sesat. Ketika dikasih kegembiraan, dikasih kesejahteraan, mudah sekali untuk ini lihat. Ya, enggak apa-apa. Lanjut ya. Nabi Ilyas kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Nabi Ilyas wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania sempat mengikuti seruan Nabi Ilyas untuk meninggalkan pemujaan pada berhala. Pada kalangan itulah Nabi Ilyas tidak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan mereka tetap tidak mau mendengar seruan Nabi Ilyas dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Oke.